Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar tentang pasien safety ya, atau keselamatan pasien. Nah, keselamatan pasien itu apa saja? Nah, ada yang namanya 6 SKP, yaitu 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama apa? Yaitu identifikasi pasien, ketepatan identifikasi pasien. Yang kedua, peningkatan komunikasi efektif. Yang ketiga, peningkatan keamanan obat alert. Yang keempat, tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Dan yang kelima adalah pengurangan resiko infeksi. Kemudian yang keenam adalah pengurangan resiko jatuh. Nah, yang pertama kita mulai ya, ketepatan identifikasi pasien. Nah, untuk mengurangi kejadian salah pasien ya, maka sebelum kita tindakan ke pasien maka harus diidentifikasi terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan nama dan tanggal lahir atau nama dengan nomor RM. Ya, jika pasien sudah tua tidak tahu dulu lahir kapan ya, maka bisa ditanyai nomor rekam medisnya yang tertulis di gelang pasien. Nah, ketika kita melakukan identifikasi pasien, maka silakan ditanyakan, "Bapak namanya siapa? Tanggal lahirnya kapan?" Ya. Kemudian kita cocokkan dengan gelang yang dipakai oleh pasien. Jika benar, maka kita boleh melakukan tindakan ke pasien tersebut. Jika salah ya jangan dilakukan. Nah, gelang-gelang pasien ini ada warnanya masing-masing ya, ada untuk mengidentifikasi biar tidak salah. Untuk laki-laki biasanya warna biru. Untuk perempuan gelangnya biasanya warna pink ya. Nah, jika pasien ada alergi, biasanya pasien dikasih tanda lagi, apa? Gelang merah ya. Di sini ada contohnya. Gelang merah bertuliskan penisilin, berarti pasien ini alergi antibiotik golongan penisilin. Ya. Kemudian bisa diberikan gelang warna kuning jika pasien ini resiko jatuh ya. Kemudian sasaran keselamatan pasien yang kedua adalah peningkatan komunikasi efektif ya. Bagaimana agar komunikasi antara tenaga kesehatan di rumah sakit itu berjalan efektif, tidak ada miskomunikasi. Yang pertama menggunakan TBAK, tebak ya, tebak dan esper. Yang pertama tebak ya. Tebak yaitu menuliskan pesan yang disampaikan oleh DPJP atau pemberi pesan pada lembar jawaban konsultasi bila menerima jawaban konsul, atau pada lembar catatan terintegrasi bila melaporkan kondisi pasien. Kemudian BA-nya membacakan kembali atau read back pesan yang sudah dituliskan oleh DPJP ya, atau dokter penanggung jawab pasien. Kemudian selesai membacakan pesan, penerima pesan mengingatkan DPJP untuk melakukan konfirmasi. Melakukan pengejaan dengan alfabet Indonesia atau alfabet Indonesia jika ada obat lasa, look alike, sound alike ya, takutnya nanti berbeda. Kemudian konfirmasikannya, konfirmasi instruksi atau hasil kritis yang disebutkan oleh pemberi pesan dengan jawaban baik atau oke bila sesuai dengan instruksi atau pesan yang diberikan sebelumnya. Konfirmasi dilakukan dalam 1x24 jam dengan cara DPJP menuliskan nama, paraf atau tanda tangan, tanggal dan jam kehadiran di kolom stempel. Ya, konfirmasi readback pemberi pesan di formulir catatan perkembangan terintegrasi. Jadi seperti ini. Misalkan ada pasien, pasien
pasien ini mengeluh sesak, ya tiba-tiba sesak di rawat inap. Nah, kemudian perawat telepon ke dokter penanggung jawab pasien. Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Saya ingin melaporkan pasien atas nama Tuan X dengan diagnosa PPOK. Pasien mengeluhkan sesak memberat sejak hari ini tadi. Pasien terpasang O2 nasal 4 LPM dan terapi lalala itu ya. Kemudian kita meminta jawaban balasan dari dokter tersebut. Nah, kemudian dokternya menjawab, oke, misalkan pasien ini tambahkan siring pump obat misalkan ya apa gitu, kemudian ganti O2 masker berapa gitu ya. Lah, apa yang dikatakan oleh dokter itu kita tulis di lembar terintegrasi atau lembar konsultasi dokter. Boleh tulis dua-duanya, boleh di lembar konsultasi dokter dan lembar terintegrasi ya. Kemudian setelah dokter memberikan advis tadi, tambahkan oksigennya, diganti masker, tambahkan obat, maka kita sebagai perawat kita mengucapkan ulang, baik dokter, saya ulangi lagi ya advisnya, pasien ditambahkan obat XXX, kemudian oksigennya diganti simple mask misalkan 7 LPM. Setelah itu ketika dokter sudah oke, berarti apa yang kita sampaikan adalah benar. Nah, proses komunikasi itu kita tulis semuanya di lembar terintegrasi atau lembar konsultasi dokter. Ya. Setelah itu nanti akan ada stempel yang namanya stempel readback. Untuk apa stempel tersebut? Agar dokter membaca dan apa yang tertulis adalah benar. Dan yang diberikan ke pasien adalah benar. Ya, dalam waktu 1x24 jam. Baik ya. Dengan hal itu maka akan bisa mengurangi kesalahan ya, kesalahan komunikasi ya. Ketika kita sudah konsul, ditulis, dapat advisnya ditulis juga, kita mengulang lagi apa yang diadviskan oleh dokternya. Setelah itu kemudian dokternya bilang oke, berarti apa yang kita pahami sama dengan apa yang dikatakan oleh dokternya, berarti tidak ada miskomunikasi, dan semua komunikasi tersebut kita tuliskan di lembar terintegrasi dan nanti akan ditandatangani oleh dokter bahwa sebenarnya benar bahwa beliau sudah memberikan advis tersebut ya. Dengan adanya seperti ini, ketika nanti ada apa-apa dengan pasien, maka ya memang itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar gitu ya. Intinya adalah menyampaikan informasi dengan benar dan menerima informasi itu dengan benar. Lanjut dengan komunikasi SBAR ya. Komunikasi SBAR ini adalah cara kita berkomunikasi dengan tenaga dokter atau farmasi boleh, atau dengan gizi ya. Intinya kita komunikasi ya. Hampir sama dengan yang tadi, tapi ini ada tatanannya, ada urutannya ya. Yang pertama adalah situation, nama, umur, tanggal MRS, hari perawatan, dokter yang merawat, nama perawat ya, diagnosis medis dan masalah keperawatan yang belum teratasi, backgroundnya apa, kondisi pasien, riwayat alergi, pembedahan, alat invasif, obat-obatan ya, dan lain-lain. Ini asesmennya apa, hasil pengkajian terkini ya, apa tanda vital, skor nyeri, kesadarannya seperti apa ya. Kemudian rekomendasinya apa, intervensi asuhan keperawatan yang perlu dilanjutkan, termasuk nursing care plan atau discharge planning atau edukasi pasien dan keluarganya. Jadi ini bisa digunakan untuk komunikasi antar perawat atau komunikasi
dengan tenaga yang lain. Jika komunikasinya dengan perawat, maka rekomendasinya ini adalah intervensi yang akan diberikan ke pasien nanti seperti apa. Misalkan Nyonya Y usia 40 tahun dengan diagnosis post operasi fraktur, misalkan hari perawatan ke-1, dokternya yang merawat siapa, perawatnya siapa, masalah perawatannya adalah hambatan gangguan mobilitas fisik, misalkan backgroundnya pasien ini pos pembedahan dengan obat-obatan bla 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 bla. Pengkajian terakhir TTV-nya sekian, skor nyerinya misalkan 7, sasarannya 456, terus kejahatannya berapa ya. Rekomendasinya nanti misalkan pasien mulai diajarkan cara menggunakan kruknya seperti apa, kemudian pasien diedukasi dietnya ya, itu kalau komunikasi dengan perawat. Nah, jika komunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain yang kita berniat untuk meminta saran, ya boleh untuk menggunakan SBAR seperti tadi ketika saya menjelaskan terkait dengan TBAK. Jadi kita melaporkan kondisi pasiennya tadi itu ya. Misalkan pasien tadi Nyonya Y 40 tahun dengan diagnosis post operasi femur ya, DPJP-nya ini, perawatnya ini, kondisi pasiennya sekarang, pos pembedahan hari keberapa, obat-obatannya sudah diberikan antara 3x1 misalkan. Kemudian asesmennya pasien mengeluh nyerinya bertambah menjadi 9 ya, TTV-nya sekian, kemudian kondisi post op-nya seperti ini gitu ya. Mohon advis misalkan gitu ya, kita bilang ke dokternya misalkan advisnya tambahkan ekstra tramadol misalkan ya. Jadi itu adalah rekomendasi dari dokternya. Nanti kita ulangi tadi seperti metode TBAK. Tadi begini dokter, advisnya ketambah adalah tramadol ekstra berapa gitu ya. Jadi metode TBAK sama SBAR bisa dikolaborasikan, paham ya? Jadi SBAR ini adalah struktur kita berkomunikasi agar nanti gampang untuk memahami kondisi pasien tersebut. Kemudian kita menuju ke SKP ketiga, yaitu peningkatan keamanan obat high alert ya. Apa itu obat high alert? Yaitu obat LASA, look alike, sound alike ya, kelihatannya sama atau kedengarannya sama ya. Kemudian elektrolit dengan elektrolit pekat dan obat-obat narkotik. Nah, sebelumnya kita review kembali terkait dengan kesalahan pemberian obat ya. Kesalahan pemberian obat untuk perawat ya, kita perlu waspada pada benar obat, apakah pasien ini obatnya benar ya. Maka kita butuh yang namanya double cross check ya. Perawat pertama menunjukkan obatnya ke perawat kedua untuk di cross check apakah benar sesuai dengan advis dokter, atau apakah sudah tepat dengan buku pemberian obat, benar dosis, apakah dosisnya sudah benar ya, sama tadi cocokkan dengan perawat yang lainnya apakah sudah benar dosisnya. Kemudian benar cara ya, secara IV, IM ya, IC ya, itu harus tepat. Kemudian benar waktunya apakah sudah benar ya, jangan-jangan harusnya 2x1 diberikan 3x1. Nah itu ini juga ya, beresiko juga. Benar orang ya, apakah benar obatnya diberikan pada pasien A gitu ya. Kemudian waspada efek samping obat, alergi atau efek-efek obat, pengobatan dari obat tersebut ya. Baik, ini adalah obat-obat look alike ya, yang kelihatannya sama. Gelofusin sama-sama kuning dengan Otsu salin 3%.
Maka ketika memberikan dua terapi ini, maka perlu dilihat ulang apakah itu gelofusin atau oxusalin 3%. Ya, Interrom dan Interpim ini ya hampir sama, kemasannya hampir sama. Kemudian ini ya, Endoxan 200 mg, 500 mg dan 1 gram. Ya, dilihat lagi itu berapa kemasannya dan lain-lain ya, seperti yang terlihat di sini. Kemudian sound alike ya, dengarannya sama. Hidralazin dan hidroksizin ya, hampir sama. Ketika kita dengarkan tidak sama, pasti kedengarannya sama. Cerebrix dan Celebrex. Vinblastine sama vincristin ya, sama-sama vinnya, tinnya di belakang sama vincristin dan vinblastine ya. Sehingga ketika kita memberikan obat-obat seperti ini, maka tulis dengan berbeda dengan huruf kapital ya. Vinblastine dan vincristin, yang berbeda adalah blast dan kris, maka blast dan kris itu ditulis dengan huruf kapital agar yang melihat tahu bahwa ini obat yang berbeda atau ini termasuk obat-obat sound alike, sehingga perlu di cross check ulang, double cross check. Kemudian ada elektrolit high alert ya, elektrolit dengannya pekat ya, biasanya dikasih tempelan high alert ya, seperti gambar yang pertama ini. Ada KCl ya, KCl ini perlu ini ya, nggak boleh langsung diberikan per bolus. Ada MGSO4 20%, ada dextrose 40% ya. Obat-obatan ini ada obat high alert sehingga perlu di cross check, double cross check sebelum memberikan. Kemudian SKP selanjutnya yaitu tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Jangan sampai salah ya. Ini operasi salah sisi ya, harusnya mata kiri yang dioperasi mata kanan. Oleh karena itu ketika pasien dilakukan operasi pada organ-organ yang berpasangan, tangan, kaki ya, kemudian mata ya, pada organ-organ yang berpasangan, telinga, maka perlu dikasih marker, dikasih tanda ini yang perlu dioperasi. Kenapa? Agar tidak salah gitu ya. Kemudian operasi salah orang, jangan sampai ya salah pasien. Makanya tadi itu harus identifikasi pasien yang benar sehingga tidak terjadi kesalahan operasi salah orang. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi salah prosedur, salah orang, salah sisi, maka ada yang namanya surgical safety checklist ya, yang mana ada sign in, time out, dan sign out ya. Sign in itu ya dilakukan sebelum induksi anestesi ya. Time out sebelum ada insisi kulit. Sign out sebelum pasien meninggalkan ruang operasi ya. Surgical safety checklist ini harus diisi sesuai dengan waktu-waktunya ya, agar tidak terjadi tadi itu salah pasien, salah obat ya. Salah pasien, salah sisi ya, seperti itu. Kemudian ada pengurangan resiko infeksi. Kita tahu di rumah sakit banyak banget virus kuman yang bertebaran ya, sehingga kita sebagai perawat harus turut serta dalam mengurangi resiko infeksi pada kita sendiri maupun resiko pada pasien. Nah, apa saja infeksi yang diperoleh di rumah sakit? Pertama, plebitis ya. Plebitis itu bisa karena banyak, ada plebitis fisik karena salah memasang infus, ada plebitis kimia ya, karena memang konsentrasi obat yang terlalu pekat sehingga dia plebitis, atau plebitis karena biologis atau
karena infeksi ya, terlalu lama terpasang di pasien dan gak diganti, akhirnya infusnya ada nanahnya. Nah, itu juga adalah termasuk infeksi nosokomial. Kemudian ada pneumonia yang ketika pasien masuk ke rumah sakit tidak ada pneumonia ditemukan ke pasien, tapi setelah pasien dirawat 4 hari 5 hari ada pneumonia, berarti itu termasuk pneumonia yang diperoleh di rumah sakit ya, atau VAP, ventilator, karena pemasangan ventilator ya bisa terjadi. Kemudian ada IDO, infeksi daerah operasi ya, tentunya ini karena rawat luka yang kurang steril. Ada ISK, infeksi saluran kemih, dan dekubitus. Nah, kira-kira apa cara agar terhindar dari infeksi yang terperoleh dari rumah sakit? Yang pertama adalah cuci tangan. Ini cara yang paling mudah tetapi jarang dilakukan ya. Perhatikan 5 moments ya. Harus hafal ini ya. Before pasien kontak, sebelum kontak ke pasien, setelah terpapar cairan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan pasien ya. Habis menyentuh bed pasien ya harus cuci tangan ya. Setelah menyentuh pasien harus cuci tangan. Sebelum kontak dengan pasien juga harus cuci tangan ya, makanya disediakan hand sanitizer di bednya pasien itu. Baik, saya lanjutkan ya terkait dengan SKP. Ini SKP terakhir yaitu pengurangan resiko jatuh. Nah, ini adalah form cara menilai resiko jatuh pada pasien dewasa, yaitu menggunakan MFS ya, yaitu Morsford Scale. Kalau pada anak-anak biasanya pakai Humpty Dumpty itu. Nah, di sini nanti kita dapatkan hasil resiko jatuhnya, yaitu tidak beresiko, resiko rendah, dan resiko tinggi. Ya, di sini pada tidak beresiko maka tindakannya perawatan dasar seperti biasa ya. Tetapi pada pasien-pasien dengan resiko rendah maka dilakukan pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh yang standar. Ketika pasiennya sudah resiko tinggi, maka pasien dikasih gelang atau penanda resiko jatuh dan diberikan intervensi resiko jatuh tinggi. Nah, kira-kira apa pencegahannya? Ini ya, jadi pada pasien resiko jatuh yang rendah, maka hal pertama yang dilakukan yaitu lakukan orientasi pada pasien ya. Karena di rumah sakit beda lingkungannya dengan yang di rumah, maka diorientasikan terlebih dahulu. Apalagi kalau pasien masih sudah ini ya, sudah tua ya, makanya diorientasikan juga. Kemudian posisikan tempat tidur serendah mungkin, jadi memudahkan jika pasien ingin turun dari kamar dari tempat tidur. Kemudian rodanya terkunci otomatis, jadi ketika kita menemukan bed pasien dalam kondisi roda terbuka atau enggak terkunci, maka segera dikunci siapapun pasien itu. Kemudian kedua, sisi pegangan tempat tidur terpasang dengan baik. Ini juga ya, apalagi pada anak-anak yang masih belum berjalan ya, resiko jatuhnya tinggi sekali. Maka setiap kali kita menemui pasien dalam kondisi pegangan bednya tidak terpasang, maka kita pasang segera. Kemudian benda-benda pribadi dalam jangkauan ya, misalkan HP atau tombol pemanggilnya perawat, air minum, kacamata, yang sekiranya benda-benda ini sering dipakai oleh pasien, maka letakkan barang-barang tersebut dekat dengan pasien sehingga ketika dia mengambil bisa tidak bergerak terlalu banyak ya. Kemudian pencahayaan yang adekuat ya, biar nanti gampang untuk mencari barang-barangnya pasien. Kemudian alat bantu atau tongkat atau alat penopang dalam jangkauan ya, barangkali pasien ini ada punya tongkat atau punya kruk ya, ditaruh yang terjangkau oleh pasien. Kemudian optimalisasi penggunaan kacamata atau alat bantu dengar ya, itu membantu pasien untuk menjangkau hal-hal yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu pantau efek obat-obatan.
Jangan-jangan pasien ini dapat terapi terbaru yang mana obatnya berpengaruh pada ininya, misalkan dia obatnya bisa ini hak tidur atau seperti apa ya, dilihat lagi. Kemudian untuk pencegahan jatuh pada pasien risiko tinggi, maka pasien wajib diberi gelang ya warna kuning tangannya pasien, atau biasanya kasih penanda di bednya pasien atau di di gantungan infusnya, menandakan bahwa pasien ini beresiko tinggi untuk jatuh sehingga penanganannya harus lebih baik lagi. Kemudian berikan sandal anti licin jika memang ada ya, tapi ini jarang dilakukan di rumah sakit. Kemudian perawat bisa menawarkan bantuan di kamar mandi ya. Barangkali pasien ini mau kamar mandi, karena sering pasien dengan resiko jatuh yang tinggi jatuhnya malah di kamar mandi karena tidak ada bantuan atau tidak minta bantu orang di sekitarnya atau perawat. Kemudian kasih kebutuhan fisioterapi dan terapi okupasi ya. Barangkali pasien ini butuh jasa fisioterapi, bisa bisa dibantu ya. Kemudian tempatkan kamar tidur yang dekat dengan nurse station ya. Jika tidak bisa ya tidak apa-apa, tetap nanti dikasih bel sehingga ketika nanti pasiennya butuh dengan perawat, maka perawat bisa datang dengan segera. Kalau memang tidak dapat didekatkan dengan perawat atau tidak bisa ya, biasanya ya jarang, sehingga solusinya ya dikasih bel pemanggil perawat itu. Diharapkan dengan itu nanti bisa datang perawatnya, bisa membantu kebutuhan pasien. Baik, mungkin itu tambahan terkait dengan SKP atau Standar Keselamatan Pasien. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.